Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu lagi di program Belajar Tahsin Metode Aska. Mudah-mudahan dengan program ini bisa membantu kita membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, menjadi salah satu wasilah perantara kita bisa belajar Al-Quran. Tentu belajar Al-Quran terbaik adalah belajar Quran yang kontinu. Dan itu harus bertalaki, ya, harus dibacakan kepada guru. Maka alhamdulillah ada program ini bisa membantu kita mereview, mudzakarah, mengingat kembali apa yang telah dipelajari oleh ustadz-ustadz kita sehingga kita bisa kembali berlatih bersama di program ini insyaallah. Baik pemirsa, di pertemuan yang lalu kita sudah membuat huruf-huruf yang serupa. Kita kelompokkan tuh, ya. Sa sama sya sama so gitu ya. Terus ada huruf ta, to gitu ya. Terus ada dho sama do. Lalu ada ha sama ha dan seterusnya. Maka alhamdulillah pemirsa, kita sudah kupas habis di episode yang lalu. Maka sekarang kita akan masuk ke harokat yang 4 terakhir. Sebelumnya kita udah belajar yang 4 awal ya. Ada fathah, ada kasroh, ada doma, ada sukun. Maka kalau latihannya a, i, u, a gitu ya. Kalau pemirsa ingat ya. Babi, bu, bab, tati, tu, tats, dan seterusnya. Maka sekarang ini sudah kita pelajari nih. Alhamdulillah. Maka sekarang kita akan pelajari 4 harokat selanjutnya, yaitu apa? Pertama dia ada an. Ya. An ini namanya fathatain. Fathatain. Ya, artinya 2 fathah artinya. Karena mau ada 2 ya, fathatain. An bunyinya dia. Dan an harus berdampingan dengan alif dalam penulisannya. Ya, kalau pemirsa lihat di Al-Quran banyak sekali, misalnya azizan misalnya, maka dia harus ada alif di ujungnya. Azizan. Nah, harus ada alif, itu kalau buat an. Lalu yang kedua ada in. In ini kasrotain. Ya, in. An, in. Ya, kasrotain, in. Lalu yang ketiga, un. Apa dia un? Domatain. Domatain. Bunyinya un. Ya, an, in, un. Fathatain, kasrotain, domatain. Lalu terakhir, harokatnya adalah tasydid. Tasydid ini bunyinya tergantung huruf dan harokatnya. Ya, untuk tasydid ini secara kaidah adalah ditekan dan ditahan. Maka itu tergantung hurufnya, ya. Maka nanti kita akan coba latihan insyaallah. Huruf semuanya kita akan kasih sampel beberapa huruf. Yang mana di situ ada kita tuliskan ada fathatainnya, ada kasrotainnya, ada domatainnya, ada tasydid ya pemirsa. Baik pemirsa, masih paham ya? Berarti dengan 4 ini, berarti kita sudah menghatamkan, mempelajari tanda baca atau harokat. Dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran namanya harokat. Harokat ya, atau tanda baca. Karena dalam bahasa Arab tidak ada huruf vokal, semuanya konsonan. Alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Maka dikasih harokat biar bisa dibaca. Maka harokat ini adalah huruf vokalnya. Ya, fathah a, kasro i, doma u, fathatain an, kasrotain un, kasrotain in, domatain un. Itu dia biar bisa dibunyikan. Maka kalau bisa dicontoh, kita ambil banyak contoh misalnya di huruf an misalnya ya.
an, in, un, tuh kan? An, in, un, kan enak tuh. Patatain, kasrotain, domatain. Lalu huruf ba misalnya. Ban, bin, bun. Ban, bin, bun. Ustadz, kalau ban ini kan ada alif Ustadz. Dibaca panjang nggak? Nah, nggak ya. Dia tidak dibaca panjang. Dia alif ini untuk melengkapi kasrotain dalam penulisan. Maka dia tidak dibaca panjang misal. Maka dibaca ban, bin, bun. Jangan dibaca panjang. Ban, bin, bun. Nah, jangan. Nanti bacaannya jadinya salah kalau begitu. Ya, alif di sini tidak panjang. Kapan dia akan menjadi panjang? Nanti kita akan pelajari di episode selanjutnya. Ya, jadi pemirsa jangan buru-buru belajarnya, nikmati prosesnya. Ya, dikit-dikit kita pelajari. Mudah-mudahan dengan sedikit ini, dengan amalan yang sedikit ini, insya Allah dengan konsisten kita akan lebih mudah dalam belajar Al-Quran, insya Allah. Itu ban, bin, bun ya. Terus yang lain misalnya satu lagi. Tan, tintun. Ya, dia tan, tintun nih. Dia tak ya, tan, tintun. Maka dibacanya pendek, nggak boleh tan, tin, nggak boleh. Tan, tintun. Harokat yang ada tain-tainnya, fatatain, kasrotain, domatain, tidak menambah panjang. Semua tetap pendek. Yang beda hanya bunyinya. Tidak berbeda di panjang bacaannya. Itu pemirsa yang mesti dipahami betul supaya nggak bingung dengan tanda baca. Karena nanti kalau mau panjang, ada lagi ntar rumusannya beda lagi. Nanti kita akan pelajari insya Allah. Baik pemirsa, kita break dulu sejenak. Setelah ini kita akan mulai masuk latihan. Kita pilih beberapa huruf yang mungkin huruf ini agak sulit ya. Kita akan kasih harokat itu insya Allah. Jadi kalau udah fatatain, kasrotain, domatain udah, kita akan mulai masuk ke huruf yang ada tasdidnya. Biar kita sempurna latihan harokat dengan lengkap insya Allah. Jangan kemana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita ketemu lagi di segmen kedua ini. Sekarang kita akan coba menulis beberapa huruf saja ya. Karena kalau dari A lagi sampai Ya, Masya Allah, nanti akan sangat panjang gitu ya. Baik, kita coba nulis beberapa huruf. Yang pertama, huruf apa? Yang mungkin tidak ada padanannya, tidak ada transliterasinya dalam bahasa atau huruf Indonesia. Contoh huruf Sa ya. Sa nih. Ya. Huruf Sa. Dia kan nggak ada padanannya kan. Kalau A, Ba kan ada tuh. A sama seperti A biasa ya. Kalau Ba sama kayak B gitu kan. Ada gampang gitu. Ini Sa coba ya kita tulis. Habis Sa huruf apa pemirsa maunya? Ha ya. Ha. Ha ya. Baik, habis Ha, Kho. Kho. Habis Kho, Za. Ah iya, yang pokoknya nggak ada di huruf Indonesianya, nggak ada padanannya, enak nih. Za. Za, kalau ada Zain. Baik, kita coba ini dulu ya. Sekarang kita akan tuliskan latihan 3 harokat dulu. An, in, un. Baik, huruf Sa sekarang pemirsa ingat, sebelum memastikan bunyinya, explore dulu, diingat-ingat dulu di mana makhrajnya dan sifatnya. Baik, Sa, ingat ya pemirsa ya, kelompok ke 3, bagus. Maka kita bunyikan san, san, sin, sun. Ya. Kita bunyikan san, sin, sun. San, sin, sun. Ya, kita bunyikan tuh. San, sin, sun. Ya. Di clear di situ. Makanya pemirsa nanti kalau tahap lanjut, kalau kita mau belajar makhraj secara utuh ya, itu enak banget sebenarnya. Saya kasih contoh misalnya ya. Kalau kita mau belajar makhraj secara lengkap, dari mulai semua harokat ada, bahkan bersama-sama hukum, itu enak banget sebenarnya kalau kita belajar secara utuh. Misal, saya contoh huruf Sa ya. Pemirsa jangan terlalu dipikirin,
Ini sekedar untuk pengetahuan dan wawasan saja. Ya. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Susan, sanisasna minal musni masisan, sanisa. Susan, sanisasna minal musni masisa, sanisa. Ya kan? Lengkap tuh. Versi lengkapnya ya. Aduh Ustadz, diulangi Ustadz. Ya boleh, saya ulangi. Tapi tadi pemirsa jangan dihafalin. Nanti insya Allah kita akan pelajari ini. Tapi ini cuma sekedar untuk pengetahuan saja. Saya ulang sekali lagi. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Kita masuk ke versi lengkapnya. Susan, sanisasna minal musni masisa, sanisa. Susan, sanisasna minal musni masisa, sanisa. Ya, di situ. San, sin, sun. Ini ya biar enak ya. Sama aja sebenarnya dengan kita melapangkan sa, tinggal tambahin an, in, un doang sebenarnya. San, sin, sun. Baik, itu pemirsa ya untuk huruf sa. Lalu huruf h. Ingat, lagi-lagi jangan lupa di mana makhrajnya. Tenggorokan tengah, bagus. Kita coba. Han, hin, hun. Ya. Han, hin, hun. Han, hin, hun. Kita ulangi lagi. Han, hin, hun. Ya. Seperti itu. Itu untuk huruf H. Yang paling penting sebelum dikasih harokat, sekali lagi saya ulangi. Tidak bosan-bosan saya ulangi pemirsa. Eksplor makhrajnya. Eksplor makhrajnya, pastikan makhrajnya betul biar pelafalannya sempurna. Ya, maka jangan pernah bosan. Pokoknya kalau pemirsa udah kuasai 9 kelompok, wah udah kedepannya enak aja belajar Al-Quran udah. Kalau kita akan gunakan terus. Dan akan saya ulangi terus. Karena memang di metode ASKA ini, sekali lagi saya jelaskan, kekuatan mengulang. The power of repetition. Ya, kekuatan mengulang. Kita ulangin terus. Saya pengen nanti itu kita hafal di luar kepala, bukan dihafalin. Karena sering kita ulang-ulangin. Pemirsa jangan sampai bosan ya. Latihan terus sampai bisa. Kalau nanti pemirsa nggak bisa, latihan lagi. Latihan terus. Yang paling penting sebelum latihan diidentifikasi, ditemukan di mana makhraj huruf yang berkaitan. Ulangi. Han, hin, hun. Ya, itu pemirsa ya. Baik, selanjutnya. Yang ketiga, ini huruf tebal ya. Maka dia bunyinya jangan an, tapi dia on ya. Kalau dikasih fathatahin. Maka ini bunyinya khon. Ya. Lalu khin dan khun. Jadi alif ya, bisa khon, khin, khun. Ingat makhrajnya pokoknya khon, khin, khun. Khon, khin, khun ya, jangan sampai lupa. Di mana kho? Makhrajnya di tenggorokan atas. Bagus ya. Baik, selanjutnya huruf za. Za juga sama di sini. Zan, zin, zun. Ya, zan, zin, zun. Ya, itu makhrajnya jangan lupa. Zan, zin, zun. Baik pemirsa, lalu yang terakhir kita ambil sampel huruf zain ya. Itu zain, zan, zin, dan zun. Zan, zin, dan zun pemirsa. Yang paling penting fokuskan sama apa? Sama makhraj dan sifat sebelum melafalkan huruf tersebut. Baik pemirsa, kita break dulu. Nanti di segmen terakhir kita akan inventarisir semua huruf-huruf tebal. Semua huruf-huruf tebal
yang mana huruf ini kita akan padukan dengan harokat an, in, dan un. Tetap di TV-mu, jangan kemana-mana, tetap kita kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kita ketemu lagi di segmen terakhir ini. Di segmen ini kita akan coba ngambil contoh huruf-huruf tebal ya. Dan nanti langsung kita cari pelafalan huruf tasydid insyaallah. Baik pemirsa, yang pertama huruf kho tadi udah ya, kita akan masuk ke huruf so. Ya, so, do, to, zo, ro, dan ko. Kita akan lafalkan nih 6 huruf ini biar dia bagaimana dia kalau menerima tanwin. Ya. Baik, pertama yang so. Son. Sin. Sun, ya. Maka cara membacanya son, sin, sun. Ingat makhrajnya, ujung lidah dekat gigi seri bawah, kelompok kedua. Son, sin, sun. Son, sin, sun, ya. Seperti itu. Son, sin, sun. Ustadz, kalau huruf tebal, Ustadz, bagaimana nasibnya kalau dia dikasih kasrah atau kasih tain, Ustadz? Dia tetap tebal. Walaupun tebalnya berkurang dibanding son atau sun, si dibanding so dan su. Gitu ya. Itu huruf so, jangan lupa. Lalu do. Do. Don. Din. Dun, ya. Don, din, dun. Standby sisi lidah dengan gigi geraham. Karena biar tidak bergeser. Don, din, dun. Boleh kiri, boleh kanan, boleh kedua-duanya. Don, din, dun. Don, din, dun. Ya, seperti itu. Do, do, do. Baik. Selanjutnya huruf to. Ton. Tin, tun, ya. Ton, tin, tun. Ton, tin, tun, ya. Ton, tin, tun, seperti itu, ya. Baik. Selanjutnya kita coba huruf dha. Dha, dhan, dhin, dhun, ya. Dhan, dhin, dhun. Harus sama bunyinya tapi beda harokatnya. Maharatnya harus sama tapi nanti berbeda dengan harokat. Dhan, dhin, dhun. Dan sampai dhan, jin, jun. Jangan. Jadi kemana-mana dia. Harus sama. Dhan, dhin, dhun. Harus sama. Jangan lupa sifatnya juga. Pastikan tidak ada udara yang keluar. Dan pastikan dia tebal. Lalu, gha. Ya. Ghan, ghin, gun, ya. Ghan, ghin, gun. Ghan, ghin, gun, ya. Seperti itu. Ghan, ghin, gun. Ya, gha-nya ingat tenggorokan atas. Gha, ya. Pastikan sifatnya betul. Di mana sifatnya? Tebal dan napasnya ditahan. Lalu terakhir untuk huruf tebal ada ko, kon, kin, kun, ya. Kon, kin, kun. Ingat, ko itu harus tepat makhrajnya. Kon, kin, kun. Seperti itu pemirsa ya. Ini huruf tebal yang sudah kita kasih harokat an, in, un. Jadi kalau yang an itu, kalau in dan un sama semua. Cuman kalau dia dikasih patatain an atau fathah a untuk huruf tebal pasti enggak a. Dia o. Karena dia huruf tebal. Seperti itu pemirsa. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah menuntaskan ya tentang harokat ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan kuatkan lagi tanwin dan ditambah dengan tasydid. Nah, ya. Di insya Allah pertemuan selanjutnya, di episode selanjutnya kita akan masuk ke ayat suci Al-Quran. Kita akan pilih 2-3 surat untuk melafalkan, mencari ya
dan juga mengeluarkan harokat dari kata-kata dalam kalimat di dalam ayat tersebut, insya Allah pemirsa. Maka pemirsa sekalian, ya, ini merupakan sebuah langkah maju karena ini materinya terus akan makin bertambah, tapi yang kami rasakan sesuai dengan pengalaman kami, orang-orang yang belajar bisa mengikuti walaupun di multi usia. Ada yang anak kecil mudah dipelajarinya dengan metode SK ini. Yang remaja apalagi, ya, yang dewasa apalagi. Bahkan yang santri senior ya, yang udah pensiunan juga gampang belajar alhamdulillah ya. Saya bilang sekali lagi, ada murid kami dari Semarang, Pak Agung namanya, usianya udah 65, Masya Allah ya. Allah panjangkan umur beliau, belajar dari SK setahun ya. Dia bisa masih ingat menguasai huruf-huruf yang 9. Lalu ketika melafalkannya sangat mudah sekali dan dia masih ingat sampai cara melafalkan. Dari awal dia belajar kosong, baca Quran dengan Latin, alhamdulillah sampai hari ini makin progresnya makin bagus dan bisa membaca Al-Quran walaupun masih dalam tahap pengembangan bacaan. Soalnya pemirsa, jangan patah arang. Ya, insya Allah kita akan terus bisa belajar setengah jam dalam satu hari, 2 jam setengah selama 1 minggu, dan terus kalau 1 bulan bisa 10 jam dan seterusnya. Dengan durasi tersebut akan memudahkan kita untuk belajar Al-Quran. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah telah memudahkan kita untuk belajar Al-Quran. Masa ya kita masih tidak mau mempelajarinya. Begitu kira-kira ya. Bagaimana Allah memudahkan, menggaransi belajar Al-Quran itu mudah. Baik pemirsa sekalian, kita cukupkan di sini dulu untuk episode kali ini. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Maka terus dipantengin belajar tasbih dari Aska ini biar mudah-mudahan terus bertambah ilmunya. Yang belum bisa jadi bisa, yang udah bisa terus terjaga kebisaan baca Al-Qurannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alafu minkum. Bila bisa bil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.